Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas soal-soal pada buku Brilian ya, sebagai bekal untuk ulangan minggu depan ya. Di sini kalian bisa baca ya soalnya. Ya. Langkah pertama adalah membuat diagram gaya. Ya. Benda bermassa memiliki gaya berat. Ada kontak dengan lantai maka timbul gaya normal. Ada gaya aplikasi dan ada gaya gesek. Langkah pertama sudah, langkah kedua tentukan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku, benda bergerak sepanjang sumbu X, maka sigma Fx sama dengan M kali A. Sepanjang sumbu X jumlahkan ya, diulang, jumlahkan sigma, jumlahkan gaya-gaya sepanjang sumbu X. Penyebab utama adalah gaya P, gaya gesekan menghalangi ya, M dikali A. Seperti itu. Hukum untuk sumbu vertikal tidak ada perubahan ketinggian selama pergerakan, maka dianggap diam. Hukum pertama yang diberlakukan, jumlahkan gaya-gaya sepanjang sumbu Y. Ya, sepanjang sumbu Y adanya gaya N dan W. Plus N min W sama dengan 0, maka N sama dengan W imbang. W dihitung dengan M kali G, sehingga kita bisa hitung terlebih dahulu. M-nya 0,5, G-nya 10, maka sama dengan 5 Newton. Ya. Nah, karena kita akan menggunakan gaya gesek, kita boleh hitung lebih dulu gaya geseknya. Hitung dulu gaya geseknya. Gaya gesek adalah mu kali N. Oke, optionnya semuanya ada angka, berarti benda ini bergerak. Langsung saja gunakan koefisien gesekan kinetis, ya, karena benda ini bergerak. Dikatakan bergerak karena optionnya ada angkanya semua. Gunakan yang kinetis, pasti yang lebih kecil kinetis 0,2 dikali Newton, normalnya sudah ada 5 Newton, maka hasilnya adalah 1 Newton. Ya, baru kita selesaikan ya. Gaya dorongnya 4 P, gaya gesekannya 1 Newton, masanya 0,5. Percepatan kaitannya dengan kecepatan, kita harus balik ke rumus GLBB, kinematika. A bisa ditulis dengan delta V per delta T. Jadi 3 sama dengan 0,5 kali delta V selama T-nya adalah 2 detik. Ya. Jadi ini jawabannya setengah dikali 0,5 dibagi 2 adalah 1/4. Maka 4 dikali 3 12 meter per second. Jawabannya yang D. Ya, kemudian nomor 40 ini masih sama ya. Diagram gayanya pun masih sama seperti yang tadi, tapi perlu kita buat ya agar lebih paham. Ada W, ada N, kemudian ada gaya dorong. Yang ditanya koefisien gesekan berarti kasar, ada gaya gesekan ya. Langkah pertama sudah, langkah kedua hukum yang berlaku, sigma Fx sama dengan M kali A, sigma Fy sama dengan 0 ya, karena dia bergerak sepanjang X. Gaya yang berlaku, gaya yang ada, jumlahkan gaya-gaya sepanjang sumbu X. P gaya penyebab utama, gaya gesekan menghalangi sama dengan M dikali A. Kemudian pada sumbu Y, N sama dengan W sama dengan M kali G. Ya. Maka N sama dengan masanya 2, percepatan gravitasi 10, berarti 20 Newton. Ya, baik, kita masuk ke sini. Penyebab utamanya tadi 10 Newton. 10 dikurangi gaya gesek itu mu dikali N. Ya, sama dengan massa dikali percepatan. Masanya ada 2 kg, percepatannya juga ada 2 kg. Jadi 10 dikurang N-nya ada 20. Berarti ini 20 mu sama dengan 4. 10 dikurangi satu bilangan hasilnya 4, maka bilangannya itu 6. 20 mu sama dengan 6.